Bisakah lepaskan ikatan pertunangan di antara kalian? Aku jatuh cinta padanya. Rasa ini semakin dalam meski aku sudah mencoba untuk mengabaikannya. Kalimat yang keluar dari bibir Darrell itu seakan menghunuskan 500 samurai di dada Mire. Bagaimana bisa dia meminta hal yang bahkan dia tidak akan mau membayangkannya? Sejenak dia memejamkan mata untuk menata hatinya juga pikiran yang kacau balau. Kak, bagaimana bisa kau mengatakan ini? Darrell menyeka air matanya. Bibirnya gemetar menahan tangis agar tak bersuara. Dia sebenarnya tahu permintaan itu terlaku menyakiti adiknya. Tapi bisakah dia egois dan mengedepankan keinginannya? Mire, kakak tahu kau pasti tidak rela. Tapi, kau bisa saja bertemu pria lain nantinya. Banyak orang yang menyukaimu Mire. Sedangkan kakak bahkan tidak pernah sekalipun berteman dengan seorang pria. Mire menatap kedua bola mata kakaknya dengan tatapan tidak percaya. Apakah gadis yang berdiri di hadapannya itu sungguh kakaknya? Mengapa itu terasa asing? Mengapa permintaan seorang kakak kepada adiknya begitu tidak masuk akal? Haruskah dia marah? Haruskah dia bertanya dari mana kekejaman itu berasal? Mire, kakak mohon penuhi keinginan kakak ya. Biarkan kakak saja yang menggantikan pertunanganmu ini. Darrell memegang erat lengan Mire sembari menangis memohon. Sedangkan Mire, gadis itu masih terdiam karena berharap gadis yang bicara itu bukanlah kakaknya. Tapi sayang, dia bukanlah pemilik kehidupan. Jadi dia juga tidak bisa membantah kenyataan yang terjadi di depan matanya. Kakak, kenapa kau meminta hal yang tidak mungkin akan aku berikan? Darrell melepaskan lengan Mire, menyeka lagi air matanya, lalu menatap Mire. Sedari kecil kau selalu mendapatkan apa yang kau inginkan. Kasih sayang yang berlebih dari ayah dan ibu. Kau punya nenek yang sangat menyayangimu. Kau punya paman, bibi, semua orang yang selalu mencintaimu. Tapi aku, kau lihat aku, apa pernah nenek memelukku? Menemaniku tidur saat aku kecil. Pernahkah paman dan bibi menyayangiku seperti mereka menyayangimu? Aku tahu, aku tidak banyak bicara saat kecil. Tapi aku juga ingin menjadi sepertimu. Aku iri dengan apa yang kau dapatkan. Bahkan rasa iri itu juga masih ada sampai sekarang. Mire terus saja menatap Darrell dengan tatapan tidak percaya. Dan membiarkan saja air matanya menetes. Kau juga sangat disayangi oleh ibunya Drago. Tapi aku tidak mendapatkan satu pun yang aku inginkan. Kakak sudah selesai bicara. Mire menyeka air matanya yang terus saja menetes. Ingat kak, saat aku kecil aku selalu mengajakmu bermain. Nenek juga selalu bilang, Mire, ajak kakakmu sana. Tapi kau selalu menepis tanganku dengan tatapan marah setiap kali aku mencoba menggandeng tanganmu. Paman dan bibi juga selalu menyapa dan mencoba dekat dengan memberikan beberapa hadiah. Tapi kau bilang tidak suka lalu lari masuk ke dalam kamar. Kakak sendiri yang membuat batasan itu. Kakak sendiri yang sudah membuat orang tidak ingin dekat. Jadi, jangan menyalahkan aku di balik kata-kata melasmu, kakak. Mereka hanya basa-basi. Mereka tidak pernah menatapku tulus seperti mereka menatapmu. Lalu bagaimana bisa aku menerima hadiah itu dengan tidak tahu diri? Apakah itu salahku? Salahku karena disayangi oleh mereka. Darrell mengepalkan kedua tangannya sembari menahan tangisnya lagi. Tidak, semua itu adalah salahku. Karena aku bukan anak kandung ayah. Lalu, kenapa? Kenapa kau menyimpulkan semua itu sendiri dan menuduh semua orang tidak menyayangimu? Mereka sungguh menyayangimu, Kak. Kau tidak akan pernah mengerti Mire. Aku melakukan semua hal hanya untuk membuat orang lain menyayangiku. Sementara kau hanya tersenyum dan menyapa. Kau langsung disayangi oleh orang. Kalau begitu, memang benar itu adalah salahmu Kak. Itu salahmu karena terlalu berpikir buruk tentang orang lain. Dan bodoh karena tidak memahami hanya karena kau anak tiri ayah. Mire, plak. Entah sejak kapan ayah dan ibu berada di depan pintu.
Tapi kini tiba-tiba mereka masuk dan ayah menamparkan pipi Mire. Ayah! Pekik ibu yang terkejut melihat ayah Luan melayangkan pukulan di pipi Mire untuk pertama kalinya. Daryl juga terperangah kaget melihatnya. Mire, jangan harap kau bisa menyebut itu lagi. Mire menatap bola mata ayahnya yang membara marah sembari memegangi pipinya yang terasa perih. Kakak yang mengatakan untuk pertama kali. Kenapa ayah tidak menamparnya juga? Ayah Luan terdiam begitu mendengar ucapan Mire. Hanya karena aku anak kandung ayah. Lalu merasa pantas memukulku. Berhentilah berbicara, kau akan lebih baik jika diam. Mire tersenyum pilu. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskan pelan. Berjalan untuk mengambil tas, lalu pergi begitu saja. Setelah sampai di luar, Mire memesan ojek online seperti biasanya jika ingin berpergian. Lalu menuju ke rumah Ibu Rina dan Drago. Sebentar Mire menarik nafas dalam-dalam lalu mengembangkan senyumnya agar Ibu Rina tidak merasa curiga. Barulah dia memencet bel. Cukup lama Mire berdiri, tapi akhirnya pintu terbuka juga. Mire, Drago, kau mau kemana? Ibu ada. Aku mau ke resto karena ada beberapa bahan fresh food yang akan masuk. Dan ibuku sedang menginap di rumah adiknya. Oh begitu ya. Mire nampak kecewa. Kau ada perlu dengan ibu atau denganku? Tanya Drago. Denganmu, juga dengan ibu. Tapi aku harus pergi. Mire memaksakan senyumnya. Sebentar saja, aku hanya perlu menanyakan satu hal saja denganmu. Drago menghela nafas dan kembali menatap Mire. Kalau begitu sekalian aku antar saja kau pulang ya. Mire mengangguk setuju. Kau mau minum dulu? Tidak usah. Setelah mobil mulai melaju, Mire dan Drago melanjutkan obrolan mereka. Drago, menurutmu kakakku orang yang bagaimana? Drago terlihat malas untuk menjawab. Tapi pada akhirnya dia tetap menjawabnya. Yah, dia cerdas dan baik. Mire tersenyum. Kalau begitu, bagaimana denganku? Tanya Mire sengaja memasang wajah manjanya. Kau manja, kadang menyebalkan. Sembrono, dan juga pemaksa. Setelah mengatakan itu Drago mengalihkan pandangan. Benarkah? Sepertinya memang kakakku lebih cocok untukmu ya. Mire terkekeh meski sebenarnya tidak ingin tertawa. Jangan omong kosong. Cepat tanyakan apa yang ingin kau tanyakan saat di rumah tadi. Mire tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Aku sudah mendapatkan jawaban. Drago mengerit. Sebentar menatap Mire yang sekarang sudah tak lagi ingin bicara. Aku tidak masuk ya, ucap Drago sesampainya mereka di rumah orang tua Mire. Drago, boleh aku bertanya sesuatu sebelum kau pergi? Apa? Apakah kau menyukaiku? Oh, maksudku cinta. Drago berdehem beberapa kali karena merasa obrolan itu terlalu canggung. Hubungan kita sudah sampai di sini. Apa pengaruhnya lagi tentang cinta? Mire memaksakan senyumnya dan mengangguk seolah-olah dia paham. Baiklah, kau hati-hati di jalan, sampaikan salamku pada Obu, dan juga maaf. Setelah mengatakan itu Mire pergi meninggalkan Drago yang mematung bingung. Begitu masuk ke dalam rumah dia mendapati ayah, ibu dan kakaknya yang tengah membujuk kakaknya. Kalau dilihat dari wajahnya, sepertinya Daryl sama sekali tidak berhenti menangis sebelum kepergian Mire. Mire berjalan mendekat dengan wajah datarnya, dan berdiri tepat di hadapan keluarganya. Mire mengangkat jemari yang terlilit cincin pertunangan, melepaskan perlahan, lalu meletakkan di meja, dan mendorongnya ke hadapan Daryl. Semoga kau, ayah dan ibu bahagia. Mire berjalan masuk ke dalam kamarnya. Semoga kau, ayah dan Obu bahagia. Kata-kata nampak sederhana bagi yang tidak tahu menahu apa yang terjadi. Tapi bagi ketiga orang yang tertinggal di sana, kata-kata itu benar-benar seperti pukulan dan hukuman yang sangat menyakitkan. Sebuah cincin berwarna silver bertuliskan dua nama yaitu Mirelia dan Eldrago seolah menjelaskan siapa pemilik asli dan tidak akan mungkin bisa digantikan. Daryl, sekarang kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan.
Apakah kau bahagia? Apakah kau pikir kau akan hidup dengan nyaman setelah apa yang dilakukan adikmu? Ibu Ana menyeka air matanya. Sekarang dia tidak bisa lagi memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan karena kacaunya hati dan juga pikirannya. Obu melahirkanmu, mendidikmu dengan cinta kasih. Ibu juga tidak pernah membanding-bandingkan antara kau dan juga Mire. Tapi kali ini ibu benar-benar sadar bahwa ibu sudah gagal menjalani kewajiban ibu sebagai seorang ibu kandung untuk kalian berdua. Mire dan kau memiliki sifat yang bertolak belakang. Tapi ibu kira kalian bisa saling memahami dan menyayangi. Bertengkar sebenarnya hal yang biasa. Tapi pertengkaran kalian kali ini benar-benar seperti pukulan yang menyakitkan bagi seorang ibu. Ibu Ana bangkit lalu berjalan menuju kamarnya untuk menenangkan diri. Sebenarnya ingin sekali dia menemui Mire. Tapi sudah jelaskan kalau Mire pasti tidak ingin diganggu oleh siapapun saat ini. Ayah bangkit dari duduknya, lalu berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Di sebuah bangku di bawah pohon mangga yang kini tengah berbunga. Ayah duduk termenung memikirkan semua hal yang terjadi belakangan ini. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan menghempaskan cepat. Lalu menatap langit malam yang berhiaskan bintang-bintang yang saling menyapa dengan kilau warnanya. Mire, andaikan ayah bisa mengatakannya. Tapi ayah benar-benar ingin sekali menyimpan ini demi kita semua. Seandainya bukan menjadi pelukis, ayah pasti akan mendukung penuh cita-citamu. Tapi maafkan ayah yang tidak akan pernah menerima hobimu ini. Ayah mengusap wajahnya dengan kasar, berharap penat dan beban di hatinya sedikit berkurang. Tapi sayang sekali, sebanyak apapun dia melakukannya, beban dan penat itu masih enggan menghilang dari hati dan pikirannya. Daryl terus menatap cincin Mire yang disodorkan padanya tadi. Tidak tahu harus bahagia atau apa. Tapi tatapan Mire dan juga kalimatnya tadi benar-benar membuatnya tertekan seolah tak memiliki ruang lega untuknya bernafas. Mungkin apa yang dia lakukan kali ini akan membuat hubungan mereka memiliki batas. Juga bisa jadi akan sangat renggang. Tapi keyakinan akan hatinya seolah mengesampingkan rasa sakit yang akan dirasakan adiknya. Dia bahkan juga belum sempat memikirkan apakah Drago juga memiliki rasa yang sama terhadapnya. Daryl meletakkan cincin pertunangan milik Mire ke meja kamarnya setelah cukup lama menggenggamnya. Sebenarnya ada rasa menyesal karena sudah mengucapkan hal yang menyakitkan ini. Bahkan orang tuanya juga nampak tak berdaya. Tapi semua kan sudah terlanjur. Dia juga tidak bisa tiba-tiba mendatangi Mire, meminta maaf seolah apa yang terjadi tadi tidaklah berarti apapun kan. Daryl meraih ponselnya, mengirim pesan kepada Mire untuk menanyakan keadaannya, meminta maaf, dan menawarkan sejumlah uang untuknya. Cukup lama Daryl menunggu balasan, nyatanya tak ada satupun yang direspon pesannya oleh Mire. Tak mau berpikir panjang, akhirnya Daryl memutuskan untuk mengirim 7 juta rupiah yang ada di rekeningnya melalui M-Banking. Sungguh di luar dugaan, karena tidak lama dari transaksi berhasil. Mire justru mentransferkan kembali uang dengan jumlah yang sama kepada Daryl. Tolong jangan lagi mengirim uang. Kumpulkan saja dan gunakan saat kakak menikah nanti. Aku juga minta maaf kalau nanti aku tidak datang saat kakak menikah dengan Drago. Daryl jatuh duduk di atas ranjangnya dengan tatapan pilu. Apakah mengirim Mire uang justru membuat Mire merasa terhina? Tapi sungguh dia hanya ingin sekedar menambah uang jajan untuk Mire. Dan berniat mengirim setiap bulan meski dia belum tahu berapa nominalnya nanti. Di dalam kamar, Mire sedari tadi rupanya sibuk menatap foto keluarganya sembari menangis. Sungguh sangat berat memikul rasa sakit dari beban hati yang dia rasakan. Marah, tapi dia juga mencintai keluarganya. Dia ingin memeluk, mencium pipi, juga bergelayut manja kepada orang tuanya sebelum dia pergi ke negara yang jauh dari negaranya. Tapi, apakah mungkin semua itu bisa ia lakukan setelah apa yang terjadi beberapa hari terakhir? Tidak.
Karena tetap saja ada perasaan kecewa yang tidak bisa ia jelaskan melalui kata-katanya saja. Perlahan Mire meletakkan bingkai foto keluarganya di atas meja riasnya. Lalu menaruh dengan posisi telungkup agar tak lagi melihat wajah-wajah yang akan ia rindukan nanti. Segera Mire bangkit dari duduknya, berjalan mendekati koper, juga mengecek kembali segala yang ia butuhkan untuk berangkat nanti. Pukul 5:30 menit. Mire perlahan menuruni anak tangga seraya menenteng sebuah koper berukuran lumayan besar, juga satu lagi tas gendong yang dikenakan Mire. "Non Mire, mau kemana? Mau ibu bantu?" "Izin Bu Lastri." Sebenarnya dia benar-benar terkejut melihat Mire yang seperti ingin lari dari rumah karena jalannya ditahan agar tidak mengeluarkan suara. "Tidak usah Bu Lastri. Kopernya berat soalnya. Non Mire mau kemana?" Mire tersenyum begitu dia sampai ke akhir anak tangga. "Aku akan mengikuti kelas melukis di Australia Bu Lastri. Doakan aku agar aku bisa meneruskan dan membawa hobiku ini menuju sukses ya." Ibu Lastri menahan tangis, dan kini dia memeluk Mire karena tidak tahan apabila mengingat apa yang dialami gadis cantik itu. "Ibu Lastri akan mendoakan yang terbaik untuk Non Mire." "Terima kasih Bu." "Oh ya, Non akan diantar Bapak?" tanya Bu Lastri. "Tidak Bu, aku naik taksi online." "Tapi Ayah dan Ibu, Kakak juga sudah tahu kok." Bu Lastri kompak terdiam karena bingung sendiri. Bagaimana bisa anaknya akan pergi ke luar negeri tapi tidak diantar sampai ke bandara? "Bu Lastri, sudah dulu ya. Lihat nih, Bapak taksi online-nya sudah tiba." Ucap Mire seraya memamerkan layar ponselnya. "Oh iya Non, hati-hati di jalan." "Iya Bu." Bu Lastri masih terdiam memandangi punggung Mire hingga ia menjauh dan masuk ke dalam taksi online yang sudah dipesan. Rasanya sangat disayangkan karena gadis sebaik dan seramah Mire pergi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mire pergi juga untuk belajar kan? Bu Lastri sudah datang. Sapa Ibu Ana yang sepertinya baru saja bangun tidur. "Oh, iya Bu Ana. Ngomong-ngomong Non Mire tidak sebaiknya diantar saja Bu." Ibu Ana yang tadinya akan meminum air kini terkejut hingga menatap Ibu Lastri dengan dahi mengerit. "Maksud Bu Lastri, barusan Non Mire naik taksi online. Katanya akan ke bandara Bu." Prang! Gelas dari tangan Ibu Ana jatuh ke lantai. Ibu Ana, Ayah Luan, juga Derel kini berlari mencari keberadaan Mire di sebuah bandara. Mereka terus berteriak memanggil nama Mire, berharap masih sempat bertemu dengannya. Masih tak menemukan Mire, mereka berlari ke tiga arah yang berbeda. Hingga akhirnya Ibu Ana melihat Mire. Dia ingin langsung menghampiri putrinya. Tapi langkah kakinya terhenti saat Ibu Tini, atau ibunya Lucy memeluk Mire. Dan Mire juga nampak sangat dekat. Bahkan terlihat seperti sudah terbiasa bermanja-manja dengannya. Tak sampai di situ saja, ayahnya Lucy juga memeluk Mire. Mengusap punggungnya, lalu kepala, dan mencium kepala Mire seolah Mire juga dekat dengannya. "Dengar ya, kalian berdua harus selalu akur. Tidak boleh bertengkar, dan saling membantu dan menguatkan. Kami di sini akan mendoakanmu dan menunggu kalian kembali dengan sukses yang sudah kalian raih." Ucap kakaknya Lucy mengusap wajah Mire dan Lucy bersamaan dengan kedua tangannya. Mire dan Lucy mengangguk setuju. Lalu tak lama Mire mencium pipi kakaknya Lucy, Ibu Tini, dan juga suaminya. "Mire," panggil Ibu Ana yang tak lagi berdaya karena rasa sakit melihat putrinya ternyata malah diperlakukan dengan begitu baik. Dan dia juga terlihat sangat bahagia hingga sama sekali seperti tidak mengingat keluarganya lagi. "Ayah, Ibu, Kakak, kami berangkat dulu." Petik 2. Ucap Mire dan Lucy bersamaan. Lalu mereka berdua melambaikan tangan sembari menjalankan kaki mereka. "Mire," panggil Ibu Ana pelan. Mungkin juga hanya dia yang bisa mendengar suara itu. Kakinya lemas, begitu juga dengan tubuhnya hingga tak kuasa menahan tubuhnya. Lalu jatuh terduduk di lantai bersamaan dengan air matanya.
Ibu, Daryl yang baru saja sampai terkejut melihat ibunya terduduk sembari menangis terseduh-seduh. Ada apa ibu? Tanya Daryl seraya memeluk ibunya agar menjadi lebih tenang. Masih tak bicara hingga waktu yang lumayan lama, tapi untunglah Daryl masih setia menenangkan ibunya. Daryl, ibu, ada apa? Ayah buru-buru dia mendekat, lalu membenahi posisi sang istri agar berdiri. Dan dia memegangi agar tak jatuh duduk lagi di lantai. Apa yang terjadi Daryl? Apa kalian sudah bertemu Mire? Tanya ayah Luan. Belum, tapi aku tidak tahu dengan ibu. Saat aku datang ibu sudah duduk di lantai sembari menangis. Ujar Daryl lalu, mengusap lagi punggung ibunya yang masih belum hilang wajah syok dan sedihnya. Pak Luan, Ibu Ana, kalian apa kabar? Sapa ayahnya Lucy dan keluarganya yang tak sengaja melintas. Bukannya menjawab sapaan itu dengan ramah. Ayah Luan justru mendelik marah seolah keluarga Lucy memiliki kesalahan besar padanya. Ibu Ana, baik-baik saja. Ibu Tini mencoba mendekat karena merasa kasihan. Tapi dengan sinis ayah Luan mengucapkan kata-kata yang membuat Ibu Tini tak mau lagi melangkahkan kaki lebih dekat. Kalau bukan didikan dari seorang kriminal, putri kalian pasti tidak akan mempengaruhi putriku untuk membantah. Ibu Tini mengerit menatap bola mata ayah Luan yang nampak jelas sekali menunjukkan dendam dan kemarahan yang amat luar biasa. Kata-katamu barusan sungguh tidak berperasaan Luan. Ucap Ibu Tini yang terlihat tidak takut, malah dia juga terlihat terpancing emosinya. Kau lihat sendiri buktinya kan? Karena berteman dengan putri kalian, dia terus menentangku, dan pada akhirnya dia meninggalkan kami semua. Ayahnya Lucy diam, bukannya tidak marah. Tapi melayani kemarahan ayah Luan sama saja membuktikan bahwa ucapannya benar. Ibu, kita pulang saja ya. Ajak ayahnya Lucy seraya meraih tangan Ibu Tini untuk dia bawa pulang. Tunggu, ya. Ibu Tini menatap bola mata ayah Luan tidak kalah tatapan marahnya. Mire pergi memang karena semangat yang diberikan oleh putriku. Di saat dia ingin sekali membuktikan kepada keluarganya bahwa dia bisa membanggakan. Kalian justru menjatuhkannya, mematahkan sayapnya yang baru saja akan mengembang. Perlahan-lahan mencoba menghapus senyum indah putri kalian. Dan memaksanya hidup di kurungan hampa tanpa kalian peduli. Dia, Mirelia putri kalian. Dia anak yang baik, polos, ceria, manja, pengertian. Dia tahu bagaimana membuat dirinya bahagia dan membuat orang lain bahagia. Kalian ingin membuatnya hidup tapi terasa matihu. Kalian lupa kalau Mire itu punya hati. Kalian ini orang tuanya. Tugas kalian membahagiakan anak, menyemangati. Bukan memaksanya untuk memuaskan keinginan kalian yang egois itu. Ibu, berhentilah bicara, ayo kita pulang. Ayahnya Lucy menarik paksa tangan istrinya untuk menjauh dari keluarga Luan agar tak semakin membuat ribut. Dan orang-orang berhenti memperhatikannya. Sekarang tinggallah kakaknya Lucy di sana. Mire menderita beberapa bulan terakhir ini. Meskipun dia tidak menceritakan apapun pada kami. Tapi kami bisa melihat dia sering melamun, dan menangis diam-diam. Aku mengatakan ini bukan untuk menyalahkan kalian. Hanya saja Mire seolah sangat tersiksa hingga kadang tidak fokus saat diajak bicara. Ibu, dan Bapak Luan, saya berdoa agar semuanya akan baik-baik saja. Dan semoga Lucy juga Mire kembali dengan sehat, dengan ilmu yang lebih banyak, dan sukses di masa depan. Kakaknya Lucy tersenyum, lalu berjalan pergi. Sekembalinya dari bandara, Ibu Ana terdiam sama sekali tak mengeluarkan satu kata pun lewat bibirnya. Dia mengingat kembali senyum indah Mire saat berpamitan dengan keluarga Lucy. Saling memeluk dan manja seperti Mire sebelumnya. Tangannya gemetar, air matanya luruh tak tertahankan. Ibu anak kini menatap kedua tangannya yang dulu sering ia gunakan untuk mengelus kepada Mire, menepuk punggungnya saat malam Mire datang dengan alasan mimpi buruk. Dan tidur di tengah-tengah orang tuanya dengan tubuh gemetaran. Sekarang dia mulai berpikir,
Saat Mire mimpi buruk tapi dilarang datang ke kamar orang tuanya. Bagaimana Mire menenangkan dirinya? Apakah menangis sendirian di dalam kamar? Apakah dia akan tidur di bawah meja seperti yang Daryl pernah ceritakan? Mire, entah akan sejuta kali memanggil nama itu. Tapi sayangnya si pemilik nama tidak akan muncul hingga waktu yang lumayan lama. Belum jelas kapan Mire kembali. Tapi hatinya terus berharap bahwa sesegera mungkin Mire akan datang padanya. Dan dia janji tidak akan sekalipun meminta Mire untuk mengikuti apa keinginan ayahnya. Ayah Luan dan Daryl juga merasakan hal yang sama. Mereka mengingat setiap kata yang keluar dari Ibu Tini, juga kakaknya Lucy. Tidak tahu apa pentingnya Mire bagi keluarga Lucy. Mungkin saja mereka sengaja membujuk Mire agar Lucy memiliki teman di sana. Batin keduanya setelah lelah memikirkan hal itu. Drago mengerit terus menatap ponselnya yang masih belum mendapatkan pesan dari Mire. Aneh, padahal setiap pagi Mire akan mengirimnya pesan. Selamat pagi. Apakah dia lupa? Batin Drago. Tak ingin memikirkan hal itu. Drago dengan segera memakai setelah baju rapi untuk melihat restoran yang akan mulai digunakan minggu depan.